Halo teman-teman semua, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mau ngobrolin sesuatu yang, jujur aja, kita semua hadapi tiap hari, pencobaan di era digital. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau godaan buat scrolling terus-terusan itu justru bisa jadi sebuah jalan buat kita bertumbuh makin deket sama Kristus? Yuk kita bedah bareng-bareng. Hayo, siapa yang pernah ngalamin ini? Niatnya cuma mau bales satu chat atau lihat notif doang. Scroll, tiba-tiba, loh kok udah sejam aja? Kalau kamu pernah kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh pergumulan kita bersama, pergumulan yang nyata banget di zaman sekarang. Dan ya, ini adalah salah satu bentuk pencobaan yang kita hadapi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dan ini penting banget sebagai fondasi kita. Kita harus punya mindset yang benar dari awal, ngadepin godaan itu bukan berarti kita orang yang gagal atau lemah imannya. Sama sekali bukan. Faktanya, Alkitab justru ngasih lihat dari sudut pandang yang beda banget. Pencobaan itu, bagian yang wajar dari perjalanan iman kita. Ini bukan tanda kelemahan, tapi ini tuh kayak gym rohani. Tempat Tuhan ngelatih kita, ngebentuk karakter kita. Jadi pas lagi ngadepin godaan, jangan langsung down ya. Nah sekarang, ayo kita jadi semacam detektif rohani. Sebenarnya gimana sih sebuah godaan itu bekerja? Ternyata ada polanya loh. Dan Alkitab, khususnya di kitab Yakobus, ngasih kita peta yang jelas banget soal prosesnya. Nah, ini dia petanya. Menurut Yakobus, prosesnya ada 4 tahap. Semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari sebuah keinginan. Keinginan ini tuh ibarat benih. Kalau kita terus-terusan siram, pakai pikiran dan perhatian kita, benih itu bakal tumbuh, dan lahirlah dosa. Dosa yang dipelihara terus, lama-lama jadi pohon yang matang, dan puncaknya, maut. Ini bukan cuma kematian fisik ya, tapi kematian rohani yang misahin kita dari hubungan yang indah sama Tuhan. Biar lebih kebayang, kita coba lihat contohnya di dunia digital kita. Proses tadi itu bisa kelihatan kayak gini. Keinginan buat scroll tanpa henti, akhirnya malah mencuri waktu kita yang berharga bareng Tuhan. Atau keinginan buat ngeliatin konten yang gak kudus, itu ngeracunin pikiran kita. Atau ambisi buat ngejar likes dan followers, malah ngegeser posisi Tuhan di hati kita. Jadi, medan perangnya ada di waktu, mata, dan hati kita. Coba renungin deh, di area mana kamu paling sering diserang? Oke, kita udah tahu prosesnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngelawannya? Kabar baiknya adalah, Tuhan nggak pernah ninggalin kita sendirian tanpa pertolongan. Dia udah sediain senjata-senjata rohani yang bisa kita pakai. Langkah pertama, yang paling dasar, kenali polamu sendiri. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa sih pemicunya? Apa triggernya? Pas lagi bosen, kesepian, atau stres. Kalau udah tahu, mulai latih disiplin dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Misalnya nih, milih buat ngebuka HP 15 menit pertama pas bangun tidur. Atau mati notifikasi pas lagi saat teduh. Itu tuh latihan kesetiaan kecil yang dampaknya gede banget. Langkah kedua, ini praktis banget. Jangan main-main sama api. Kalau kita udah tahu ada aplikasi, akun, atau situs tertentu yang sering bikin kita jatuh, kita harus berani ambil tindakan radikal, blokir, unfollow, atau kalau perlu hapus aja. Ini bukan tanda kita lemah loh, tapi ini tanda kita bijak. Dan di saat godaan itu rasanya kuat banget, langsung berseru sama Tuhan. Seruan kita itu kayak tombol darurat yang aktifin kekuatannya. Dia pasti dengar dan jawab. Nah, ini bagian yang bisa mengubah cara kita memandang semuanya. Gimana kalau kita coba switch cara berpikir kita? Setiap kali ada godaan datang, itu bukan cuma serangan, tapi sebuah kesempatan. Kesempatan buat apa coba? Buat nunjukin cinta kita ke Tuhan. Jadi setiap kali kita berhasil bilang enggak sama godaan itu, sebenarnya kita lagi teriak ya buat Kristus. Kita lagi bilang, Tuhan, Engkau lebih penting, lebih berharga daripada semua ini. Dan ini poin yang krusial banget. Kita ini bukan superhero rohani, teman-teman. Kita pasti pernah jatuh. Pertanyaannya bukan kalau kita jatuh, tapi saat kita jatuh, kita ngapain? Jangan biarin rasa bersalah itu bikin kita lumpuh dan malah ngejauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, langsung lari balik ke Dia. Ngaku aja dengan jujur. Ingat, Dia itu setia dan adil. Dia nggak nungguin buat ngehakimin kamu, tapi Dia nunggu dengan tangan terbuka, siap buat ngampuni dan mulihin kamu lagi. Sekarang, kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih tinggi lagi. Gimana kalau pencobaan itu ternyata bukan cuma musuh yang harus dilawan, tapi juga sebuah alat pahat di tangan Tuhan buat ngebentuk kita jadi mahakaryanya. Ayat ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Kok disuruh bahagia pas lagi dicobai? Tentu ini bukan berarti kita nikmatin penderitaannya, tapi ini adalah cara pandang iman yang ngelihat jauh ke depan.
ngeliat kalau ada tujuan yang mulia di balik setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan inilah tujuannya teman-teman. Ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan ini kalau dibiarin bekerja terus di dalam kita, akan bikin kita jadi pribadi yang lebih utuh dan matang secara rohani. Dan yang paling indah, seperti kata pemazmur, justru di dalam tekanan itulah kita belajar buat lebih bersandar sama Dia dan membangun keintiman yang sejati sama Allah. Wah, perumpamaan ini indah banget. Iman kita itu diibaratkan seperti emas. Api ujian dan pencobaan itu bukan buat menghancurkan kita, tapi justru buat memurnikan. Api itu membakar habis semua kotoran, semua yang nggak murni, sampai yang tersisa cuma iman yang sejati, yang nilainya jauh lebih tinggi dari emas manapun. Oke, sekarang kita tarik semua prinsip tadi dan kita terapkan secara spesifik banget dalam konteks yang kita hadapi tiap hari, tantangan-tantangan di era digital. Ini adalah beberapa medan pertempuran utama kita di dunia digital. Ada lubang hisap kecanduan layar yang nyuri waktu kita, ada racun dari konten-konten yang rusak pikiran kita, ada fatamorgana dari ambisi ngejar validasi, ada rasa cemas karena FOMO, sampai ada jerat judi dan pinjaman online yang bisa ngancurin hidup. Ini semua nyata dan cuma sejauh 1 klik dari kita. Terus gimana dong langkah praktisnya? Oke, ini bukan cuma soal aku harus kuat, bukan. Ini soal langkah-langkah yang bijak. Coba deh, mulai dari yang simple. Pas lagi saat teduh, aktifin silent mode. Jangan takut, kalau ada situs atau akun yang jadi jerat, blokir aja. Cari teman seperjuangan, accountability partner, yang nggak sungkan nanya, gimana hidup lo? Aman? Mungkin bisa coba juga puasa digital sekali seminggu. Dan yang paling penting, jangan cuma buang yang jelek, tapi isi kekosongannya dengan yang baik. Ganti waktu scrolling dengan dengerin renungan atau lagu rohani yang membangun. Dan sebagai pengingat terakhir buat kita semua, yuk kita pegang erat janji ini. Godaan digital yang kita hadapi mungkin rasanya gede banget dan unik, tapi firman Tuhan yakinin kita ini tuh pencobaan biasa. Dan kuncinya ada di sini, Tuhan itu setia, Dia tahu batas kekuatan kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas itu. Perhatiin deh, Dia akan selalu menyediakan jalan keluar. Tugas kita adalah nyari jalan keluar itu dan ngambilnya. Jadi, inilah tantangannya buat kita semua. Setelah dengerin semua ini, coba deh ambil waktu sejenak buat refleksi. Godaan digital spesifik apa sih yang paling sering kamu hadapi? Dan gimana caranya kamu mau mulai mengubahnya? Dengan pertolongan Tuhan tentunya. Jadi sebuah kesempatan buat bertumbuh di minggu ini. Pertarungan ini bisa kita menangkan kok. Pilihannya ada di tanganmu.